Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sadoka Ilmu, channel tempatnya berbagi seputar dunia komputer. Oke, di video kali ini saya sharing tutorial cara setting Microsoft Word, cara cepat belajar Microsoft Word, mulai dari dasar-dasar sampai tahap-tahap selanjutnya. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya mengingatkan teman-teman semua untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang, dan tentunya saya semakin semangat dalam membuat video tutorial selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng, like, dan serta komennya. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi, saya pastikan teman-teman semua sudah menyantumkan di sini songkat Microsoft Office-nya. Dan jika songkat Microsoft Office-nya belum ada, ini saya delete dulu ya. Nah, teman-teman silakan menuju ke tombol start dan kemudian klik kiri, dan kemudian di sini ada All Program. Kemudian di sini ada Microsoft Office. Di sini ada Microsoft Word 2010. Klik kanan, kemudian naikkan kursornya, kemudian geser kursornya, kemudian klik desktop atau coret songkatnya, maka akan muncul di sini songkatnya ya. Kemudian kita double klik songkat tadi Microsoft Office Word-nya. Nah, di sini teman-teman semua saya memberikan tiga cara setting Microsoft Word, gunanya untuk membantu teman-teman semua untuk memulai mengetik di lembaran kerja. Nah, settingan ini ada terbagi tiga settingan ya. Untuk awalan ini kita belajar tiga settingan. Settingan yang pertama itu kita memunculkan papan mistar di sini, gunanya untuk membantu kita dalam menyeting jarak antara ketikan paragraf dan sebagainya. Untuk memunculkan mistar tersebut, kita cukup ke kanan atas, ini paling pojok, ada kanan atas paling pojok, ini ada view ruler, kemudian kita klik, maka akan muncul mistar pembantunya. Ini ada ukuran-ukurannya, gunanya untuk membantu kita mengatur jarak paragraf atau jarak antar dokumen. Kemudian yang kedua, kita menuju ke kiri atas. Ini ada garis, kemudian tanda panah, tulisannya muncul. Kita geser, begitu kita geser di sini ada geser kursornya, kemudian muncul ada Custom Quick Access Toolbar. Kemudian kita klik More Command. Kemudian ini ada tulisan Advance. Kemudian ini kita geser ke samping ke kanan. Ini ada editing option, kemudian cut, copy, dan paste. Kemudian ada image sheet, show document content. Nah, di show document content ini kita cari tulisan show text border. Ini ada kolom segi 4 tempat kita mencentangnya, kemudian cari show text border dokumen, dan kemudian klik show text border dokumen, kemudian OK, maka akan muncul garis pembantu lembar kerja kita. Gunanya garis pembantu ini, saat kita membuat sebuah dokumen, tentunya harus ada jarak antara lembar kertas yang atas sampai di tulisan awal tulisan kita ya. Ini contohnya GGG aja ya. Nah, ini dari jarak ketikan kita ini sampai ke ujung lembar kertas ini ada jaraknya. Terutama untuk pengaturannya, terutama untuk di makalah, biasanya di makalah, di laporan-laporan yang lain, atau bahkan di skripsi juga harus
jelas aturan lembarnya, aturan lembar atas, kiri, kanan, dan bawahnya. Tentunya kalau lembar ukuran kertas untuk skripsi itu 4-4-3-3, 4 atas, 4 kiri, 3 kanan, dan 3 bawah. Dan settingan yang ketiga, kita kembali lagi kepada more comment tadi. Klik more comment, kemudian advanced, turunkan ke bawah, kita cari display. Kemudian kalau sudah menemukan display, kita cari ada show measurement in unit of. Kemudian ini inci, kita rubah menjadi sentimeter. Saya jelaskan dulu, kita cancel dulu sejenak. Gunanya dari inci ke sentimeter di plek ini ada di pack layout. Kita klik pack layout, kemudian ini ada tulisan setup, kemudian ada ini titik panah, kita klik saja, maka akan muncul pack setupnya. Nah, di margin pack setup ini ada margin, ini settingannya tadi inci ya. Nah, kita akan rubah ke sentimeter. Kalau dia settingannya sentimeter, maka akan ada 11011. Ini akan kesulitan bagi kita ya. Sebenarnya sama saja, cuman agak kalau secara pribadi agak kesulitan mengatur top, left, bottom, dan right-nya. Ukuran garis pinggir kertasnya, berapa jaraknya, karena sudah terbiasa menggunakan sentimeter, karena sentimeter lebih simpel daripada inci. Di papernya juga maka akan berubah begini. Ini kalau menggunakan inci ya, ini saya ganti legal. Inci maka akan 8,5 inci dan 14 inci. Berbeda sekali dengan sentimeter. Height-nya ini kalau dia sentimeter ini menjadi 15, sekian. Nah, oke, sekarang kita kembali lagi. Terus tadi yang belum kita centang di advance, kemudian belum kita ganti, belum kita ganti. Ini dari inci menjadi sentimeter, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita klik pack layout, kemudian ini kembali lagi ke pack setup. Nah, kita klik margin, maka marginnya akan berubah dari top, left, bottom, dan right-nya berubah. Dan papernya pun berubah juga. Kalau kita tadi legal, kita klik legal, ini menjadi 35,56 cm. Nah, untuk selanjutnya kita sudah masuk ke tadi yang pertama, kita masuk ke memunculkan garis mistar. Yang kedua, kita memunculkan garis bantu lembar kerja kertas ini. Ini kalau seumpamanya di preview lembar kerja ini, kalau di preview dia tetap dia hilang garis ini. Ini hanya garis pembantu saja, Begitu kita preview, maka garis tersebut akan hilang. Akan hilang. Ini hanya sebatas garis bantu saja ya. Yang kedua tadi dari inci kita rubah menjadi sentimeter. Nah, kemudian ini yang banyak teman-teman tidak ketahui, di pack layout ini cara kita mengatur kertasnya di pack layout. Ini kemudian kita klik pack setup. Ini teman-teman banyak yang belum mengetahui pergantian antara letter A4. Letter tidak ada perubahan sama sekali, sedangkan A4 tidak ada juga perubahan sama sekali. Tetap di Microsoft 2007, 2010 dan selanjutnya tidak ada perubahan sama sekali. Dan sedangkan di legal, ini letter ini tadi quarto ya. Letter, kalau di sini bahasanya letter, kalau di
di kertasnya itu namanya Quarto. Kemudian kita menuju ke legal. Legal di sini ini ukurannya 35,56. Tentunya kalau kita okekan, maka akan panjang kertas tersebut. Jadi kalau kita ketik, oke, kita ini kan ya, kita ketik sembarang aja dulu, atau oke, saya skip dulu sebentar ya. Nah, jika ini settingan tadi settingan legal dengan 36,56, maka di sini begitu real waktu kita ngeprint dokumen ini, maka dokumen ini biasanya terputus atau hilang. Nah, maka untuk mencegah terputus atau hilangnya, mungkin teman-teman juga pernah berkendala ya. Jadi begitu kita mulai dari contoh ayam Barma ini sampai ke sini biasanya hilang ataupun gimana ya, terputus ya. Nah, maka dari itu settingan legalnya kita rubah menjadi 33. Yang tadinya 35 itu lebih panjang, itu kita rubah 33 menjadi lebih pendek. Jadi sesuai dengan ukuran printernya ya. Oke, kemudian kita klik, maka akan berubah begini. Maka akan berubah begini. Jadi begitu teman-teman semua saat print dokumen, maka settingan tersebut pas sekali di lembar kertasnya. Jadi kuncinya 3 height-nya ini 33, width-nya tetap 21,59 cm, sedangkan height-nya kita ganti 33. Yang tadi 35,56 kita rubah menjadi 33, dan dia akan berubah dari legal menjadi custom sheets, atau langsung aja di sini begitu kita turunkan ada biasanya di sini kalau 2010 itu sudah ada langsung custom sheets. Juga kalau printernya menggunakan printer Epson, biasanya di sini sudah ada settingan langsung AF4. Dia bukan legal lagi. Begitu kita klik legal ataupun kita ganti di sini menjadi 33, di sininya maka akan berubah menjadi F4, bukan custom. Oke, itu saja tutorial dari saya. Tutorial cara setting Microsoft Word untuk awalan kita mengerjakan lembar kerja ini ya. Oke, untuk video selanjutnya kita membahas tutorial lanjutannya, atau kita bahas cara cepat belajar Microsoft Word dari pemula, dari awal sampai dari dasar sampai tahap-tahap selanjutnya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan dari awalan dari tutorial ini. Untuk selanjutnya teman-teman terus pantengin aja video-video saya selanjutnya. Tentunya saya mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang Microsoft Word dari awal sampai tentunya teman-teman bisa mahir menggunakan Microsoft Word. Oke teman-teman, itu saja ya. Terima kasih banyak sudah pantengin channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.